Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ren Ayluna Zahra sebagai moderator pada presentasi kita kali ini. Kami dari kelompok 114 Siare Suara akan melakukan presentasi mengenai sejarah Institut Teknologi Sumatera. Baik, jadi kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama yaitu materi tentang sejarah didirikannya ITERA yang akan disampaikan oleh Firly, Retri, dan Taskia. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah berdirinya ITERA. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 253. Yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Walaupun peresmiannya dilaksanakan pada tahun 2014, namun ITERA sudah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 sampai 2013. Sebelum diresmikannya ITERA dan ITK sebagai perguruan tinggi negeri, di Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung atau yang biasa kita kenal ITB dan Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Selain ITB dan ITS, dengan dibukanya ITERA dan Institut Teknologi Kalimantan, kini pemerintah Indonesia memiliki 4 institut teknologi. Pembangunan sebuah institut teknologi di Sumatera dikaitkan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I. MP3I adalah sebuah pola induk kepercayaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realistis perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam dokumen MP3EI bahwa salah satu prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan adalah produktivitas, inovasi, dan kreativitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan ini dipandang sebagai salah satu pilar perubahan. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi atau peneliti, dunia usaha atau industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Terima kasih. Tujuan didirikannya ITERA untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu kemanusiaan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya, dan bangsa Indonesia sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan melalui wahana Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Syifa atas penjelasannya. Lalu selanjutnya yaitu materi tentang jurusan, subjurusan, dan program studi di ITERA yang akan disampaikan oleh Taskia, Amel, dan Abi. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu jurusan dan prodi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Yang pertama ada jurusan Teknologi Produksi dan Industri, subjurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Sistem Fisis. Yang pertama ada Teknik Elektro, yang kedua ada Informatika, yang ketiga Teknik Telekomunikasi, berikutnya ada Teknik Fisika, berikutnya lagi ada Teknik Biomedis, dan yang terakhir ada Teknik Sistem Energi. Untuk subjurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, yang pertama ada Teknik Geofisika, yang kedua Teknik Geologi, yang ketiga Teknik Mesin, yang keempat Teknik Industri, yang kelima Teknik Material, dan yang keenam Teknik Pertambangan. Dan selanjutnya ada sub jurusan Teknik Proses dan Hayati. Yang pertama ada Teknik Kimia, lalu ada Teknik Pangan, dan yang ketiga ada Teknik Biosistem,
Yang keempat ada teknik industri, pertanian, dan yang terakhir ada rekayasa kehutanan. Lalu ada jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan. Terdapat beberapa program studi, yang pertama perencanaan wilayah dan kota, yang kedua teknik sipil, yang ketiga teknik geomatika, yang keempat arsitektur, kelima teknik lingkungan, keenam teknik kelautan, ketujuh arsitektur lanskap, kedelapan desain komunikasi visual, dan yang terakhir teknik perkereta-apian. Ya, selanjutnya yaitu materi tentang sejarah berdirinya masing-masing program studi yang akan disampaikan oleh Rahmadi. Yang pertama yaitu fisika dan teknik geomatika. Ya, terima kasih. Untuk sejarah pendirian program studi teknik fisika, yaitu berdiri pada tahun 2012. Ilmu fisika merupakan salah satu pilar utama ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan pemahaman mengenai fenomena alam. Dan teknik geomatika berdiri pada tahun 2012 dalam program sarjana teknik geodesi dan geomatika. Mahasiswa dididik melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, kemah kerja, dan penelitian tugas akhir. Mata kuliah ilmu dasar dari program studi ini seperti geodesi atau survei dan pemetaan, serta teknologi informasi spesial atau satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknik elektro dan teknik geofisika yang akan disampaikan oleh Feni. Untuk sejarah teknik elektro berdiri pada tahun 2012. Teknik elektro adalah salah satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknik elektro melibatkan konsep, perencanaan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan untuk teknik geofisika berdiri pada tahun 2012. Teknik geofisika mempelajari aspek-aspek fisik dan dinamis bumi yang mencakup kegiatan pengukuran dengan menggunakan peralatan geofisika, serta melakukan kuantifikasi proses alam dalam bentuk nyata. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknik informatika dan arsitektur yang akan disampaikan oleh Sabina. Teknik informatika berdiri pada tahun 2013. Program studi teknik informatika terdiri atas bidang ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak. Ilmu komputer mencakup kajian teoretis dan algoritmik untuk perkembangan mutakhir dalam robotika, fisik komputer, sistem cerdas, bioinformatika, dan hal menarik lainnya. Arsitektur berdiri pada tahun 2016. Arsitektur merupakan program studi baru. Dalam arsitektur, para calon arsitek diajarkan untuk mendesain objek pembangunan berskala luas secara lengkap dan menyeluruh, mulai dari lingkungan terkecil. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang sejarah teknik geologi dan teknik lingkungan yang akan disampaikan oleh Ridho. Baiklah, teknik geologi berdiri pada tahun 2016. Teknik geologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan kebumian. Selanjutnya yaitu teknik lingkungan. Teknik lingkungan berdiri pada tahun 2016. Teknik lingkungan merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau penyembuhan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan air, tanah, dan udara melalui pendekatan rekayasa teknik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknik mesin dan matematika yang akan disampaikan oleh Rio. Teknik mesin berdiri pada tahun 2017. Program studi teknik mesin ITERA mengembangkan disiplin berbasis cabang ilmu teknik mesin yang didefinisikan sebagai ilmu teknik yang mempelajari perancangan, produksi atau pembuatan dan operasi mesin. Selanjutnya, matematika berdiri pada tahun 2017. Program studi matematika ITERA merupakan salah satu prodi berlatar belakang sains murni di ITERA.
Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah, prodi, sains, atmosfer, dan keplanetan, serta teknik kimia yang akan disampaikan oleh Nadia. Sains, atmosfer, dan keplanetan berdiri pada tahun 2018. Teknologi dewasa ini telah mencapai era yang disebut dengan Space Age, di mana pada era ini pengembangan keilmuan bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bumi, sistem tata surya, dan alam semesta. Selanjutnya, teknik kimia berdiri pada tahun 2018. Program studi teknik kimia merupakan program studi yang mempelajari proses efektivitas dan efisiensi pengolahan bahan mentah menjadi produk. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi kimia dan farmasi yang akan disampaikan oleh Isa. Kimia berdiri pada tahun 2018. Proses pembelajaran di program studi kimia ITERA meliputi pendalaman teoritik, yaitu kimia analitik, anorganik, biokimia, fisik, dan organik. Praktek laboratorium untuk keperluan analisis dan sintesis, serta pengembangan diri untuk menjadi ahli kimia melalui riset. Selanjutnya adalah farmasi. Farmasi berdiri pada tahun 2018. Program studi ini merupakan program studi yang mempelajari pengetahuan tentang identifikasi, sintesis, pengembangan, distribusi, terapi, dan monitoring penggunaan obat sintesis maupun obat bahan alam. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknik kelautan dan teknik fisika yang akan disampaikan oleh Deka. Teknik kelautan berdiri pada tahun 2018. Program studi teknik kelautan adalah program studi yang mempelajari mengenai teknik membuat bangunan laut. Selanjutnya, teknik fisika berdiri pada tahun 2018. Teknik fisika adalah ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari berbagai bidang aplikasi ilmu dasar, ilmu terapan, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknologi pangan dan sains lingkungan kelautan yang akan disampaikan oleh Damar. Untuk teknologi pangan berdiri pada tahun 2018. Salah satu departemen teknologi pangan yang ada di Indonesia, kami menerapkan prinsip dasar dari ilmu dan teknologi untuk menjamin nilai nutrisi, keamanan, dan kualitas dari makanan di Indonesia. Selanjutnya, sains lingkungan kelautan berdiri pada tahun 2019. Sains lingkungan kelautan adalah program studi di Institut Teknologi Sumatera yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan mengenai kajian proses bio, geo, kimiko, fisis laut, dan interaksinya dengan lingkungannya dalam badan air laut, di bawah laut, dan di atas laut. Terima kasih. Oke. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi rekayasa kehutanan dan sains aktuaria yang akan disampaikan oleh Widya. Rekayasa Kehutanan berdiri pada tahun 2019, merupakan program studi di bawah jurusan Teknologi Produksi dan Industri. Program studi Rekayasa Kehutanan adalah interdisiplin ilmu kehutanan dan teknik yang diaplikasikan dalam perekayasaan, berbasis bioproses serta biosistem untuk menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, sains aktuaria. Berdiri pada tahun 2019, program studi sains aktuaria merupakan salah satu program studi di bawah jurusan sains. Program studi sains aktuaria ITERA memiliki kurikulum yang komprehensif serta aplikatif pada permasalahan kebencanaan maupun potensi yang ada di Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang sejarah prodi teknik biomedis dan perkeretaapian yang akan disampaikan oleh Firly. Baiklah, saya akan menyampaikan materi sejarah berdirinya Prodi Teknik Biomedis dan Perkeretaapian. Teknik Biomedis berdiri pada tahun 2020.
Program studi teknik biomedis atau biomedical engineering merupakan ilmu multidisiplin dari bidang ilmu keteknikan dan ilmu dasar seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika, serta ilmu kedokteran untuk diaplikasikan dalam teknologi medik. Lalu teknik perkeretaapian berdiri pada tahun 2020. Program studi teknik perkeretaapian ITERA berdiri resmi pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan memfokuskan penyelenggaraan pendidikan teknik perkeretaapian pada bidang manajemen, sistem operasi, prasarana, dan mekanik. Terima kasih. Sekian presentasi kami tentang sejarah Institut Teknologi Sumatera. Kami kelompok 114 Siarai Suara, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.